Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya. Dan saat ini kita akan membahas mengenai berita yang terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya di berita ini sudah seminggu lalu diberitakan, namun karena ini berita ini yang sangat penting untuk terutama untuk warga Amerika Serikat, jadi kita akan membaca berita ini. Yang dimana Trump menandatangani executive order turunkan harga obat di Amerika Serikat. Kita lanjut saja, kita tidak usah menunggu lama. Dan artikel yang akan kita baca yaitu artikel dari antaranews.com yang dimana judulnya Trump tanda tangani perintah eksekutif untuk pangkas harga obat-obatan. Ini yang dilansir oleh antaranews.com pada tanggal 13 Mei 2025 ya, di minggu lalu. Kita lanjut saja. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan untuk menurunkan harga obat-obatan, menuntut perusahaan-perusahaan obat untuk memberikan harga obat resep yang sebanding dengan harga di negara-negara maju lainnya. Jadi perintah eksekutif ini dilakukan karena harga-harga yang dijual di Amerika Serikat sangat berbeda atau sangat tinggi dibandingkan negara-negara maju yang lainnya yang ada di negara-negara maju lainnya. Jadi sehingga perintah eksekutif ini dilakukan. Perintah ini menginstruksikan pemerintah untuk memberitahukan target harga kepada para produsen farmasi guna memastikan bahwa AS sebagai pembeli dan penyalur dana terbesar untuk obat resep di dunia mendapatkan harga terbaik. Jadi di Amerika Serikat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar farmasi di Amerika. Obat-obat mereka menjualnya sangat-sangat tinggi, sampai banyak warga Amerika Serikat mereka tidak bisa membeli obat-obatan yang diperlukan oleh mereka, apalagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ketika pemerintah Amerika Serikat mensubsidi obat-obat yang di sana, tetap warga-warganya masih membeli dengan harga mahal dibandingkan warga-warga yang lain di negara maju yang lain. Karena yang pastinya karena regulasi yang negara-negara lain lebih baik dari Amerika Serikat. Dan ini berikut daftar perusahaan utama yang produksi obat resep di Amerika Serikat. Ini perusahaan-perusahaan besar yang di Amerika Serikat yang memproduksi obat-obat yang bermerek di sana. Yang pertama Pfizer, salah tulis mungkin saya ini Pfizer mungkin. Yang kedua Merck & Co, Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, AbbVie, Amgen, GSK atau GlaxoSmithKline, Sanofi, Novartis, dan Roche, dan anak perusahaannya Genentech. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi perusahaan obat-obat bermerek di Amerika Serikat. Ini perusahaan-perusahaan yang sangat menguntungkan, sangat banyak mengambil keuntungan bagi warga-warga yang di sana, karena nanti teman-teman bisa lihat harga-harganya perbandingan dengan negara maju yang lainnya. Nah, ini untuk produsen obat generik, obat murah ini. Yang produksi versi murah dari obat bermerek. Yang pertama Teva Pharmaceuticals dari Israel, bukan cuma perusahaan Amerika Serikat juga. Mylan atau kini bagian dari Viatris, berbasis di AS. Sandoz, anak perusahaan Novartis dari Swiss, dan Lupin, Cipla, Dr. Reddy's, dan Sun Pharma dari India. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memproduksi obat-obat bermerek atau generik di Amerika Serikat, kebanyakan pastinya perusahaan dari Amerika Serikat, dan ada juga kebanyakan juga dari yang memproduksi obat-obat generik yang dijual di Amerika Serikat itu dari perusahaan-perusahaan di luar negeri, contohnya dari Swiss, Israel, dan India. Kita lanjut saja. Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS Robert F. Kennedy Jr. akan membentuk sebuah mekanisme yang memungkinkan pasien AS untuk membeli obat mereka secara langsung dari produsen yang menjualnya kepada warga AS dengan harga untuk negara yang paling diistimewakan tanpa melalui perantara imbu perintah itu. Jadi ini Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy merupakan salah satu saingan pada saat pemilihan presiden tahun lalu. Namun Menteri Robert F. Kennedy ini dia mengkoalisi dirinya dengan Presiden Trump sampai pada saat
Presiden Trump terpilih, dia memilih Robert F. Kennedy sebagai menterinya. Jadi mekanisme yang akan dilakukan oleh Robert F. Kennedy, dia memutuskan produsen yang di Amerika Serikat, big pharma yang di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan pharma di Amerika Serikat bisa menjual obat-obatan mereka langsung ke pasien-pasien yang membutuhkan. Jadi tidak ada lagi yang orang sampai keberapa pada saat sampai ke tangan pasien, sehingga mereka bisa mampu untuk membayar obat-obat yang biasanya mahal yang dibutuhkan oleh mereka. Kita akan membayar harga terendah di dunia. Negara manapun yang membayar harga paling murah, itulah harga yang akan didapatkan, ungkap Trump kepada awak media di Gedung Putih pada Senin sebelum bertolak ke Timur Tengah. Jadi ini perintah eksekutifnya ini pada saat dia tanda tangan ini, sebelum dia bertolak minggu yang baru berjalan ini, dia bertolak ke Timur Tengah untuk melakukan kerjasama berinvestasi antara negara-negara itu. 3 negara yang dia kunjungi yaitu negara Qatar, Saudi Arabia, dan UAE atau Uni Emirat Arab, untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat bisa berinvestasi untuk negara mereka, dan juga ketiga negara itu berinvestasi balik ke Amerika Serikat. Ini investasinya dalam jumlah dana atau uangnya sangat-sangat besar. Lanjut lagi, Trump mengatakan bahwa para produsen obat-obatan harus menurunkan harga produk mereka di AS ke level yang sama dengan harga di negara-negara maju lainnya. Perusahaan-perusahaan big pharma di Amerika Serikat pastinya pendapatan mereka akan sangat berpengaruh di sini, akan sangat turun karena perintah regulasi ini. Kalau mereka tidak melakukan tidak menuruti perintah eksekutif ini, mereka pasti perusahaan-perusahaan di sana akan mendapatkan banyak masalah. Jika perintah ini ditolak, para produsen akan menghadapi penyelidikan. Menurut data terbaru, harga yang dibayarkan oleh warga AS untuk obat-obatan bermerek yang lebih dari 3 kali lipat dari negara yang dibayarkan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Jadi bayangkan 3 kali lebih besar daripada negara maju yang lainnya. Mereka menjual obat-obatan yang sama, tapi di Amerika Serikat mahal harganya. Atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD lainnya. Bahkan setelah memperhitungkan diskon yang diberikan produsen di AS menurut perintah eksekutif tersebut, bahkan setelah pemerintah AS memberikan diskon ke warga-warganya untuk obat-obatan bermerek ataupun tidak bermerek, harganya tetap sama, harganya tetap mahal dibandingkan dengan negara maju lainnya yang termasuk dalam organisasi OECD. Dan kita bandingkan harga-harganya. Saya akan mencontohkan, kita akan membaca harga-harga yang perbandingan harga-harga yang ada di negara-negara OECD ini. Saya ambil dari negara-negara yang maju, negara-negara maju yang beranggotakan di OECD. Kita akan melihat berikut ringkasan harga insulin homolog di negara-negara besar OECD ini. Salah satu obat yang dibutuhkan pasti orang-orang yang memiliki penyakit diabetes atau penyakit gula. Satu aja kita lihat perbandingannya. Di AS untuk insulin homolog sekitar 25 sampai 35 dolar setelah pemangkasan. Dulunya 274 dolar. Sebelum pemangkasan, bayangkan itu, sebelum pemangkasan harga dari pemerintah harganya 274 dolar. Kanada sekitar 44 dolar. Ya, sudah di negara dengan penjualan insulin homolog tertinggi di dunia. Jepang 14,40 dolar, Jerman 11 dolar, Inggris 7,5 dolar, 52 dolar, Prancis 9,08 dolar. Dan negara-negara maju yang termasuk dalam OECD ini, Inggris yang paling rendah harganya. Negara-negara dengan sistem kesehatan publik dan regulasi kuat memiliki harga jauh lebih rendah dibandingkan AS. Jadi negara-negara maju yang lainnya ini regulasinya atau pemerintah sistem kesehatan publik dan regulasinya mereka kuat. Mereka berpihak kepada warganya agar warga-warganya bisa membeli obat-obatan yang terjangkau untuk mereka. Dan kita akan membandingkan insulin homolog yang sama juga. Ini insulin homolog per vial 10 ml mereka jual. Kita bandingkan dengan Indonesia. Di Amerika Serikat sekitar 25 sampai 35 dolar setelah diskon dari produsen, setelah diskon. Tapi di apotek bisa mencapai 66 tanpa bantuan. Dan ini untuk 25 sampai 35 dolar itu harganya untuk
setelah diskon untuk warga-warga yang membutuhkan. Kalau untuk $66 itu untuk warga-warga yang tidak membutuhkan atau yang warga-warga yang middle class ke atas, mereka membayar insulin Humalog per vial 10 ml $66. Kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia sekitar 180.000 sampai 275.000 per pen, setara 11 sampai $17. Teman-teman bisa lihat perbandingannya bisa jadi 2 sampai 3 kali lipat bandingkan juga Indonesia, atau sampai bahkan untuk yang tidak mendapatkan bantuan di Amerika $66 sampai berapa ini? 4 kali lipat perbandingan harganya untuk insulin Humalog. Kesimpulannya, di Indonesia harganya lebih murah tapi program bantuan ES bisa menurunkan biaya bagi pasien tertentu. Jadi bagi pasien tertentu yang membutuhkan program-program dari pemerintah untuk pasien-pasien yang membutuhkan pastinya. Sampai di sini saja video ini. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.